bahan kimia diperlukan di berbagai aspek dari kehidupan. Kontraktor diperlukan untuk finishing saat pembersihannya. Dan yang membuka lagi ternyata peternakan juga membutuhkan untuk clearingnya, untuk pembersihannya setelah panen. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom. Nah, pada saat ini Ivana tidak bersama dengan saya karena ada sesuatu dan lain hal. Tetapi ini karena saya juga ada di Gereja Mar Sharon Manado. Oleh karena itu pada hari ini saya didampingi oleh co-host dari GMS Manado gitu ya, seorang influencer juga gitu, seperti itu. Namanya Corin gitu ya. Hai Corin. Halo, welcome to Manado ya. Thank Senang you. sekali kami menyambut Koko dan juga tim untuk datang ke Manado. Nah, di Manado ini kok banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik. Nah, mana tahu dari rekan-rekan juga bisa datang dan berkunjung ke Manado. Betul, kulinernya juga ya. Wow, keren-keren. Nah, kok melalui channel ini kan kita rindu sekali ya untuk setiap yang mendengarkan bukan hanya mendapatkan insight-insight bisnis kok, tapi juga diperlengkapi menjadi anak Tuhan yang semakin bersinar dimanapun berada, walaupun di marketplace maupun di karir mereka. Betul, setuju. Ya, oke. Untuk hari ini kita membahas apa kok? Nah, hari ini saya tergerak untuk membawa satu tema namanya tuntunan Tuhan dalam bisnis gitu ya. Saya tergerak untuk membawakan dari Mazmur 33 ayat 16 sampai 19. Di sini dikatakan bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, nah ini yang penting, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah, kita seringkali yang ada di marketplace, seringkali kita ini terpukau, terpesona oleh atribut gitu ya. Wah, ini orang itu punya harta atau punya berkat yang banyak gitu ya. Ini orang punya pengaruh seperti apa gitu ya. Ini orang temannya banyak dan sebagainya gitu. Jadi, tetapi ini semua sebenarnya adalah atribut gitu. Jadi kita boleh saja memang dalam marketplace, dalam bisnis, dalam karir, kita bisa ada banyak orang di dunia ini mengukur segala sesuatu dari apa yang kelihatan gitu, kuasa, kekuatan. Di sini di Mazmur digambarkan sebagai kuda. Kuda itu maksudnya sarana prasarana gitu ya. Kita boleh-boleh saja dan kita harus siapkan untuk memperbesar kapasitas kita. Tetapi kita juga boleh-boleh juga untuk siapin bisnis model, value bisnis kita, apa yang mau ditawarkan pada customer system, customer engagement gitu ya, customer satisfaction, supply chain dan lain-lain juga harus kita siapkan. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang sudah kita siapkan ini adalah sementara dan sebenarnya cukup rentan. Kenapa? Bisnis life cycle itu come and go gitu. Ada yang seumur jagung gitu ya, ada yang beberapa bulan ternyata udah nggak bisa lanjut, ada berapa tahun, ada juga puluhan tahun yang kita pikir wah ini bisnis bakal sustainable, berkelanjutan, ternyata juga ternyata harus mengalami sunset. Tapi juga ada bisnis yang model yang bertahan puluhan tahun, bahkan bisa 100 tahun lebih gitu. VUCA gitu ya, disruption Artificial Intelligence menunjukkan pada kita bahwa bisa jadi apa yang kita bangun sekarang ini dalam bisnis dan karir kita ternyata belum tentu berkelanjutan. Jadi kita harus berharap pada apa yang kekal. Dan di sini Tuhan yang Maha Kekal memberikan janji bahwa mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan menjanjikan kelepasan melewati maut, padang gurun, lembah kekelaman. Tuhan janjikan pemeliharaan melewati masa-masa kelaparan. Jadi apa yang kita khawatirkan? Mari kita bersama-sama berharap pada Tuhan dan kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melepaskan kita dari bahaya dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Semoga kita semua diberkati ya. Luar biasa. Nah, untuk kali ini kok kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga dari GMS Manado gitu ya. ya. Dari GMS Manado. Nah, ini seorang yang bergerak di bidang chemical. Ya, langsung aja, nggak lama-lama kita perkenalkan. Silakan Ko Ruben. Halo Corin, halo Ko Fandi. Hai. Bisa memperkenalkan diri ya? Saya memperkenalkan diri, saya Ruben, volunteer dari GMS Manado. Saya dipercaya di GMS Manado sebagai tim leader dan saya seorang businessman. Nah, gimana bro? Boleh diceritakan secara singkat backgroundnya, kenapa kok akhirnya sampai ke bidang chemical gitu ya? Dan chemical sebenarnya besar ya ininya, luas bidangnya. Dan ternyata kok sampai ke bidang yang sangat-sangat spesifik, gimana? Mungkin lebih saya tarik ke belakang lagi. Saya sebenarnya punya basic di study sebagai profesi sebagai apoteker. Saya memang
kembali ke Manado, diminta orang tua untuk meneruskan usaha apotek. Nah, di sini dengan berjalannya waktu dengan usaha itu usaha apotek tidak membawa kita dengan keluarga itu, dengan keuangan kami ke arah minus. Nah, itulah saya sama istri terutama untuk memutar bagaimana saya discuss sampai akhirnya sepakat untuk memilih usaha, yaitu sebelum chemical ini ada, kami produksi sabun. Nah, kenapa produksi sabun itu juga? Sebelumnya saya bekerja, istri bekerja sama dengan teman-teman, yaitu saat saya bekerja itu di kota sebelumnya, dia bekerja sama-sama masih Gereja Mawar Sharon. Memang lingkup yang Gereja Mawar Sharon ini nantinya membantu kita untuk kita punya modal di mana apa yang ada 5 roti 2 ikan ya kami manfaatkan. Lah memang kita kondisi keuangan mulai ke arah minus dengan modal yang sisa. Itulah yang kita mau discuss bagaimana kalau kita mau mulai lagi dengan bisnis produksi sabun. Akhirnya memang butuh waktu untuk proses meyakinkan daripada istri. Tapi puji Tuhan akhirnya kami sepakat untuk menjalankan produksi sabun ini dan sampai dari produksi sabun ke arah chemical ini. Atau mungkin mau lebih lagi lanjut? Enggak, kenapa kok akhirnya chemical ya? Karena sama-sama farmasinya gitu, karena bekerja sama-sama bidang kimianya atau lihat apa peluang bisnis mungkin pada saat itu atau kondisi market atau bagaimana? Dan itu sudah pandemi belum? Gitu. Mulainya itu sebelum pandemi. Lah, berhubung dengan juga basic daripada chemical, juga di apoteker juga belajar. Saya suka kimia, saya suka ya saat itu skripsi juga, saya suka meneliti untuk uji coba apa yang ada. Lah di saat sabun ini sudah dimulai, kita memulainya, itu pun juga akhirnya membawa kita untuk sama istri suatu kesenangan. Dan saat itu saya sebelum memulai itu juga survei apakah di Manado ini sudah ada. Nah, kesempatan itu yang saya gunakan untuk kita survei di market di kota Manado ini secara keseluruhan, dan memang ada beberapa kompetitor, tapi saya melihat peluang karena kompetitor ini belum memiliki izin edar. Nah, untuk izin yang lokal di mana itu. Lah saya memulainya, saya punya target untuk saya urus setiap izin yang ada, dan itu akhirnya menjadi pioner. Saat saya mengurus izin di pemerintahan itu menjadi pioner untuk mereka pun saat urus izin nggak tahu apa yang mereka harus kerjakan. Akhirnya mereka kontak ke pusat untuk dituntun proses perizinan produksi sabun itu. Itu jadi pembelajaran ya buat kita ya. Jadi bahwa jangan sampai kalau udah bangun bisnis dari awal gitu, terus ternyata ada beberapa izin edar ataupun izin-izin apa yang belum kita siapkan. Nah, ini jadi pembelajaran supaya kita siapkan gitu ya izin-izin. Jangan sampai nanti kalau udah gede malah akhirnya kena sesuatu masalah gitu ya. Seperti itu. Berarti nggak ada masalah ya kok ya pada saat pembuatan izin itu dilancarkan semua, karena memang di sini belum ada begitu ya. Memang nantinya akan jadi kendala kalau baru memulai, apalagi di daerah kok. Kalau di Jawa saya pernah urusan izin enak, semuanya gampang. Tapi di daerah pun itu menjadi masalah karena mereka belum mendapat pelatihan. Banyak alasan yang mereka belum mendapat pelatihan atau dari pusat. Disitulah yang butuh waktu proses, yaitu butuh kesabaran juga untuk kurang lebih kita harus prosesnya menjalani ikut proses yang ada. Di situ akhirnya dengan waktu yang ada semuanya keluar, setiap izin yang ada. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan keluar. Nah, ketika menjalani bisnis ini kira-kira apa ada ini tuntunan Tuhan secara spesifik atau misalnya dari penggembalaan, dari Bapak Gembala atau dari pemimpin rohani gitu, atau dapat ayat sesuatu gitu? Ya, kalau ayat firman Tuhan seperti yang tadi Kofandi sharingkan, saya sebenarnya sudah dapat bagaimana raja dan imam itu seharusnya berdiri sama-sama. Kita dapat daripada ayat itu dari firman Tuhan yang dibagikan bahwa raja dan imam itu harusnya berjajar. Seperti Raja Daud, dia memiliki pemimpin rohani yang Nabi Samuel, dia memimpin, dia harus connect dengan Tuhan, tapi juga punya Tuhan pakai orang, yaitu imamnya untuk memberikan kita suatu hikmat yaitu firman Tuhan melalui hambanya.
yaitu imam yang harus kita berjalan, raja dan imam itu berjalan. Nah, disitulah saya dengan nyata ada 2 poin yang saya dapat. Pertama, pemimpin itu memberikan melatih kita untuk mempunyai visi setiap tahunnya. Di akhir kita untuk evaluasi, dan untuk next tahunnya kita disuruh untuk membuat visi. Disitulah saya imani, saya mengevaluasi apa yang salah, apa yang kurang. Tapi kita juga dituntut untuk punya target visi untuk tahun kedepannya. Itulah yang saya imani, dan Tuhan itu membuka dari visi-visi itu satu demi satu Tuhan bukakan. Walaupun tetap ada beberapa visi yang memang mungkin Tuhan tunda, tetapi ada waktunya dan Tuhan bukakan di tahun setelahnya juga. Nah, disitulah, tetapi di luar itu banyak surprise-surprise Tuhan yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, selain visi, juga Tuhan pakai melalui pemimpin untuk membawa setiap kehidupan saya untuk terus dipimpin. Karena dari setiap nilai yang ada, kita terus dikonekkan, itu yang membawa kita itu dituntun. Ya, ada sesuatu yang Tuhan konekkan dengan divine connection. Memang pemimpin sebagai imam, dia mengarahkan. Dia nggak akan turut campur dalam setiap bisnis kita, tetapi dia punya hal yang akan menuntun kita dengan koneksi itu. Kerjasama itu akan kembali ke kita lagi sebagai diambil atau tidak. Kerjasama itu secara profesional, ya kita sebagai bisnis punya hitungannya untuk kita bekerja sama akhirnya. Tetapi dari situlah bahwa pentingnya pemimpin, tuntunan pemimpin itu dalam kehidupan saya pribadi. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, aku mau tanya nih, Ko. Nah, setelah itu tadi Kak, setelah izin keluar, nah kira-kira percepatan atau perluasan apa ini? Tadi kalau nggak salah lanjut ke chemical ya, habis dari sabun. Ya. Nah, boleh diceritain itu, Ko? Ya, dimulai dari pandemi itu memang titik balik. Di situ semua mengalami bagaimana semua perekonomian gitu ya. freeze ya, semua freeze di dunia, dan begitu juga secara pribadi saya. Walaupun mungkin Korupin kan punya apotek juga, ya, tapi hanya panik buying aja, kembalinya normal. Tetapi yang menjadi titik balik di usaha produksi sabun itu, yang dimana walaupun freeze, tetapi Tuhan kirimkan. Saat mulai beranjak, mulai pulih pelan-pelan, perekonomian mulai berjalan, itu Tuhan kirimkan customer baru. Perusahaan-perusahaan besar yang terkonek, karena mereka terganggu dengan ekspedisi yang selama ini tergantung di pusat, yaitu di Jawa. Ambil dari Jawa ya, selama ini. Selama ini di transportasi kan freeze ya, karena COVID. Sempat walaupun sudah jalan tapi hanya satu kapal, satu ekspedisi dibatasi. Disitulah peluang itu Tuhan kirimkan customer yang dimana itu perusahaan-perusahaan besar yang notabene nasional, dan itu datang di toko kami yang walaupun di produksi sabun. Yang kedua, ada juga cerita lucu di mana tuntunan Tuhan ada saat itu. Kami nggak peka, saya sama istri nggak peka saat semua kerja di dalam rumah WFH, ya semua mencari kesibukan dengan menonton YouTube. Di situ kan juga ada mungkin kalau pernah menonton untuk apa yang bisa dikerjakan, usaha kecil-kecilan, bikin kue. Salah satunya itu juga membuat sabun, karena sabun diperlukan saat kita mau masuk ke gedung, pasti untuk disuruh cuci tangan. Nah, disitulah orang-orang punya niat untuk membuat sabun. Dia melihat YouTube, dia melihat itu, datang ke toko saya, walaupun saya belum buka untuk toko chemical itu, toko kimia. Di situ mereka bilang, Pak, ini kan toko sabun, kok ini toko sabun? Ya, do it yourself. Pak, boleh nggak saya beli bahannya gitu? Wah, Pak, saya tolak. Dari beberapa customer yang datang itu, saya tolak lebih dari 5. Tetapi saat itu saya diskus sama istri, baru saya kesentil, loh, ini mungkin jalan Tuhan yang mungkin yang Tuhan bukakan. Saya diskus, istri saya juga perhitungan ya, sebagai wanita kan pasti hitung-hitungan. Wah, modalnya cukup nggak kalau kita banyakin bahan kimianya. Nah, disitulah akhirnya kami sepakat mulai dengan kecil-kecilan, dan Tuhan akhirnya customer berikutnya kami terima untuk mereka beli bahan kimia. Di situ Tuhan bukan hanya customer produksi sabun ternyata, tetapi bahan kimia diperlukan di berbagai aspek dari kehidupan. Kontraktor diperlukan untuk finishing saat pembersihannya. Terus orang-orang tambang ternyata
di Sulawesi Utara ini Banyak punya sekali. potensi tambang Ya, banyak pertambangan atau kan. pertambangan. Ternyata memang digunakan. Ya, yang membuka lagi ternyata peternakan juga membutuhkan untuk clearingnya, untuk pembersihannya setelah panen. Ya itulah perkebunan semuanya Tuhan bukakan. Ya itu sih luar biasa sih kok. Ya. Nah, itu yang saya akhirnya berkembang, Tuhan tuntun untuk membuka chemical dan akhirnya sampai sekarang ini. Dan kita kan sempat ngobrol sebelumnya, tidak hanya di area Sulawesi Utara aja ya, tapi ternyata juga sampai Papua juga ya. Betul. Iya, Itu juga ceritanya itu. ceritanya. Bisa sampai ke Papua. Iya. gitu. Ya, ini juga ada peran pemimpin Ya. yang dimana juga butuh kita tertanam di gereja lokal, dimana saat kita tertanam di gereja lokal berarti kita anak yang di dalamnya. Ya. Ya, saat orang tua dan pemimpin rohani kita itu adalah orang tua kita. Ya, pasti orang tua juga memikirkan anaknya, bagaimana dia punya usaha, apa yang perlu dikonekkan di situ. Tapi ya kembali lagi yang tadi saya sudah ceritakan, keprofesionalnya kembali ke hubungan kita, kerjasamanya, yang kita olah sendiri, perjelas kembali kerjasamanya di situ. Nah, itu yang kemarin baru flash form di oven ini, baru sekali di tahun baru ini Tuhan pertemukan, Tuhan kirimkan jemaat ini dari perintisan di Papua kok, di Mika lebih tepatnya. Tuhan konekkan dia ke sini untuk survei usaha kami, untuk dia sama-sama mau kerjasama di Papua. Mereka juga jemaat ini juga punya visi untuk membantu setiap visi gereja, di mana Papua masih perintisan dan kami akan Papua juga masih belum ada bisnis ini dan kami akan memulainya, pioner. Luar biasa. Iya, puji Tuhan. Ya, kira-kira selama ini kok ada nggak tantangan terberat dalam Koko membangun bisnis chemical ini? Nah, bisnis chemical ini kalau dimulai daripada terutama pasti modal. Tetapi kita bisa Modal finansial ya, Modal karena kan finansial. modal ada Pasti, finansial nih, kan ada modal koneksi, ada modal Iya. lain-lain gitu kan. Nah, modal itu pasti yang pasti orang-orang akan mengalami masalah di situ. Ya, untuk kita bisa memanage itu. Tetapi yang kita alami khawatir, apalagi istri tadi ya hitung-hitungan, wah masa mampu, nggak apa-apa, dari kecil kita belanja walaupun sedikit, tapi Tuhan bawa perputaran itu, kita hanya melaksanakan, tapi perputaran berkat itu yang Tuhan akan kerjakan selanjutnya. Tuhan kirimkan customer, nggak tahu itu bagaimana caranya, yang kita nggak pernah pikirkan ya, sehingga perputaran itu apa yang kami punya, setiap stok-stok yang ada Tuhan tambah-tambahkan di situ. Ya memang dimulai dari pada kecil, tetapi itu yang membuat kadang-kadang di awal kita khawatir. Itu pertama ya, untuk menjadi kendala yang terberat. Tetapi saat saya berdoa, kita sepakat sama istri, Tuhan tuntun melalui pemimpin, yuk ada kesepakatan. Karena saat ada kesepakatan dengan istri dan Tuhan pimpin melalui imamnya, yaitu pemimpin yang Tuhan taruh, itu kolaborasi yang luar biasa, payung rohani yang Tuhan bekerja dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Amin. Nah, dengar-dengar gini bro, ketika di gereja Marciaron mungkin Anda yang menonton juga tahu kan bahwa ini acaranya Biskon dan ada aplikasi Biskon di dalam aplikasinya GMS Church gitu. Dan bro salah satu yang katanya dapat ini ya, koneksi juga ya lewat aplikasi itu. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, saya kan saat diperkenalkan aplikasi GMS Biskon, itu salah satunya kan semua terdata. Ya. Semua terdata, pemimpin rohani juga memberitahu, menginfokan. Tapi sebelum tidur saya mengutak-atik sekalian cek absensi CG, melihat setiap statistik yang ada di CG. Saya juga coba tengok di GMS Biskon. Di situ ternyata luar biasa, data-data jemaat ya, bukan hanya melalui pemimpin, tapi kita pun dikonekkan melalui Biskon ini. Ya, saya mencari supplier bahan kimia dan packaging semuanya, semua lengkap ada di Biskon. Nah, buat kalau nanti yang buat pemula, buat saya, gereja kalau punya aplikasi silahkan tengok aplikasi Biskon. Itu banyak manfaat dan banyak untuk koneksi yang kita bisa terhubung. Di situ juga kita pun juga dihubungi. Iya, dari ternyata supplier menghubungi Pak Ruben, bergerak di kimia ya, produksi sabun. Dia tawari untuk bahan kimia yang ada. Dan itu memang akhirnya saya tetap bandingkan dengan harganya, dan ada yang memang kita ambil dan itu bermanfaat buat kita.
Ya, jadi bagi teman-teman, apalagi yang memang jemaat Gereja Marsyaron, silakan bisa mampir ketika lihat ke aplikasi GMS Church, silakan mampir juga ke aplikasi GMS Wiscon gitu ya. Jadi kita akan terhubung juga dengan jemaat-jemaat yang ada di daerah lain yang mungkin bidangnya sama dengan kita, atau bisa saling supply, atau kita bisa malah nyuplai mereka juga begitu ya. Betul. Ya. Seperti yang dialami Korban sendiri. Seperti yang dialami Korban sendiri. Iya. Oke, Kok boleh sharing nggak ini tentang perkembangan bisnis Koko sendiri? Mungkin dari berapa ini tadi kan mungkin kendalanya adalah di masalah finansial ya, modal ya finansial. Nah, kalau dengan berjalan itu kira-kira bisa di-share nggak omsetnya mungkin apa naik berapa persen sampai sekarang, atau juga boleh di-share kan? Ya, kalau dari tahun lalu pertumbuhan kami itu di angka 170% untuk bisnis yang sabun dan chemical, karena ekspansi di chemicalnya ini dengan bertambah 170%. Kalau dari usaha yang kemarin hanya apotek, itu dengan usaha yang chemical ini itu 4 kali lipatnya. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, jadi teman-teman, bagi kita yang ikut Tuhan nih, bersandar dengan Tuhan gitu, Tuhan juga nggak akan pernah ninggalin kita. Bahkan ketika kita benar-benar bekerja keras gitu ya, itu dengan benar-benar semacam peras keringat gitu ya, banting tulang, putar otak gitu, dan ternyata Tuhan juga memberkati apa yang jadi pekerjaan kita gitu. Dan di sini juga ada saksi hidupnya nih. Itu jadi bisa, kalau dibandingkan dengan bisnis yang lama, ternyata bisnis yang baru ini bisa 4 kali lipat gitu ya. Dan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup juga ternyata Tuhan juga bukakan gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah putus asa gitu ya. Jangan pernah berpikir bahwa bisnis kok begini-begini aja gitu. Mungkin bisa jadi kita yang kurang berusaha, bisa jadi kita yang juga mungkin kurang berdoa juga, minta Tuhan kasih terobosan gitu. Seperti Korban ini ya, selalu menempatkan Tuhan dalam setiap bisnisnya ya, dari awal sampai sekarang. Nah, Korban gini, saya sebenarnya penasaran kok kayak gini. Sebenarnya kalau di Manado ini sendiri, chemical kan kayak tadi belum banyak kan, bahkan mungkin sedikit sekali ya. Pemainnya belum banyak ya. Pemainnya. Nah, bagaimana sih caranya supaya Koko ini bisa dapat buyer atau market gitu, atau orang-orang supaya tahu bahwa Korban ini sekarang bisnis chemical. Nah, itu penasaran sekali, gimana coba Kok? Ya, puji Tuhannya memang letak daripada lokasi toko kami itu strategis. Memang dilewati, dan terkadang karena patahan tikungan itu membuat macet. Dan ada sebelumnya ada sekolah dasar, itu yang membuat mereka juga membuat traffic ini merambat. Nah, sehingga walaupun mungkin kecil, tapi membuat orang itu tengok apakah ini toko apa. Jadi membuat orang itu penasaran. Di samping itu saya juga memulainya juga saya marketing sendiri. Saya datang, saya ke instansi, ke hotel, ketemu dengan customer di mall, untuk saya bisa masuk gitu. Saya presentasi sendiri gitu. Tapi Tuhan juga banyak, bukan hanya pasif. Nah, terkadang kita pasif kan, kalau kita mengandalkan orang-orang, trafficnya bagus, tetapi kita perlu aktif juga untuk kita bisa menjangkaunya. Gitu. Nah, ini hal-hal yang seringkali tidak mau dilakukan oleh banyak orang. Itu Korin, kenapa? Karena karena bagi mereka buka toko dari pagi sampai sore, kadang-kadang mikirannya kalau toko rame puji Tuhan, tapi kalau tokonya sepi ini cobaan atau ini ujian dari Tuhan. Sebenarnya enggak, mungkin bisa jadi kita yang harus keluar dari zona nyaman kita. Pastinya toko kita yang ini harus ada yang orang kepercayaan dijaga gitu ya. Nah, yang jaga. Habis itu kita keluar, kita masuk misalnya ke instansi, kita bikin B2B, karena jenis bisnis kan tidak hanya B2C aja, tidak hanya bisnis to customer aja, tapi juga bisnis to bisnis, masuk instansi, masuk ke tempat-tempat swasta gitu dan sebagainya. Betul di mall. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini juga membuka cara pandang kita gitu ya. Jangan hanya buka toko lalu di toko doang gitu menunggu orang yang datang. Seperti itu. Nah, Kok ini juga kami mendengar nih kan, pasti kan banyak dari teman-teman semua yang ada yang merintis lah ya, baru mulai merintis bisnis ya. Nah, pada saat Kok mulai marketing sendiri nih Kok, tadi ke instansi ataupun ke hotel, ke mall gitu ya. Kira-kira ada penolakan nggak Kok? Pasti. Gitu. Nah pasti. Itu gimana menghadapinya gitu? Langsung menyerah atau bagaimana? Itu salah satu tantangan lagi dengan budaya ya, dengan habit Kota Manado. Itu yang membuat saya, ini ada cerita lucu juga. Saya tawarin di rumah makan, saya masuk di rumah makan, ditolak. Tapi dengan pandemi itu kan membuat mereka cari apa yang
ekonomis dan masih worth it, dan memang penggunaannya fungsinya sama sabun, ya bisa untuk disinfektan, untuk pembersihan. Nah disitulah dulunya owner dari sebuah rumah makan ini itu menolak saya, itu loh, menolak saya sales sudah datang berkali-kali, dia menolak, tapi dia datang suatu saat di pandemi, setelah pandemi. Kebalikan, dia yang datang ke tempatnya Ruben. Nah, dia ada cerita, dia bilang gini, kok ini sudah lama ya sabunnya? Baru ini kayaknya ya. Saya baru tahu. Oh enggak, sudah lama, sebelum pandemi sudah ada. Lah, saya bilang, Ci, saya sudah pernah dulu saya datang ke tempat Ci, itu loh, saya tawari, tapi Ci tolak. Langsung malu. Iya, dia cari, terus akhirnya berikutnya yang datang karyawannya yang beli, ya karena malu. Nggak apa-apa, yang penting yang penting mereka tetap beli. Kan? Itu kejadian-kejadian yang Tuhan, padahal awal itu bertahun-tahun sebelum pandemi ya, kejadiannya 2 tahun kita ditolak, tetapi ternyata Tuhan kirimkan lagi. Yaitu Tuhan buka jalan buat orang itu, tambah yang bukannya kita harus masuk ke mereka yang datang gitu. Tapi itu ya salah satu yang Tuhan bisa gerakkan. Tetapi tetap kita harus aktif, kita harus memulainya, yaitu kita marketing. Ya, kita datang ke orang, presentasi, harus ada usaha, effort, jemput bola. Nah, kira-kira ada nggak ayat firman Tuhan yang menjadi pegangannya Bro Ruben selama merintis atau selama berbisnis ini, chemical ini? Ini juga saya dapat baru akhir tahun kemarin kok, di Yesaya 37 ayatnya yang 30. Saya bacakan. Yesaya 37 ayat 30, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Saya ganti, hai Ruben, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Ini yang saya imani sama istri, sama-sama saya dapatkan berdoa untuk mempersiapkan tahun 2023 ini, visi yang kami kerjakan sama-sama, karena semua akan terhubung. Yang ayat ini, itu Tuhan benar-benar berkata jelas, apa yang saya dapat bukan hanya bisnis, tetapi melalui pelayanan, penggembalaan, saya mengerjakan visi di mana tertanam di GMS Manado ini, itu akan berjalan sama-sama keluarga. Nah, di sinilah ya ada tahun pertama, yaitu berbicara tentang kemarin pandemi, freeze, dan 2021 mulai merangkak. Disitulah tahun pertama kita makan apa yang ada, ya dari usaha apotik dan produksi sabun ini yang nggak tahu mau bagaimana Tuhan mau bawa. Saat itu perekonomian semua terdampak, ya semua juga mengalami freeze. Mana yang nggak tahu, usaha yang mulai muncul atau yang tenggelam, itu kan kita nggak tahu. Tapi tahun yang kedua kita dengan kesetiaan, ketekunan itu kita memakan apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama yang sudah kita bertekun. Nah, yang saya dapat di tahun yang ketiga, itu tahun 2023 ini bagaimana sesuai visi yang pemimpin taruh ya GMS di tahun 2023 ini, kita menabur dengan doa dan kita akan menuai sukacita. Ya, disitulah kita menabur, kita tetap menabur apa yang Tuhan kerjakan, mulai buka kerjasama dengan B2B, kita mulai juga kerjakan di situ, dan kita akan menuai, dan ada beberapa sudah deal. Nah, cabang-cabang yang ada yang sudah bergerak, tinggal aplikasinya untuk yang Papua. Disitulah, dan yang masih saya kemarin bertanya-tanya itu membuat kebun anggur. Itu apa? Dan Tuhan itu bukakan, yaitu banyak cabang-cabang kerjasama yang Tuhan pertemukan ini. Lah, itulah membuat kebun-kebun anggur itu. Mau nggak kamu ekspansi? Mau nggak lebih? Tapi tetap harus diperhitungkan. Doa kemarin awal tahun kita diajar memang benar-benar doa dan puasa, kita masuk memang dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan bukakan di bulan yang kedua ini benar-benar kerjasama orang-orang yang itu Tuhan realisasikan. Nah, disitulah membuat kebun anggur, saat kita mengolahnya dengan yang terbaik, kita mengusahakan kebun kita sendiri nih, kebun anggur sendiri, pasti yang terakhir kita akan memakan buah yang baik, yang manis, yang kita bisa kecap. Dan itu ayat yang saya pegang, saya amini untuk berjalan ini. Nah, ayat ini kalau Tuhan bisa memberkati Bro Ruben dan keluarga gitu ya, tentunya juga pasti bisa memberkati semua yang menonton pada hari ini. Itu. Nah, Bro Ruben gimana? Kita
minta Bro Ruben gitu ya Korin ya, untuk mendoakan setiap jemaat yang mungkin juga sedang bergumul, mungkin bisnisnya dalam ketidakjelasan, dalam kebimbangan dan lain-lain. Kita semua percaya kalau Bro Ruben pasti pasti dengan senang hati gitu ya mendoakan jemaat. Gitu. Silakan. Sebelum berdoa ada sepatah kata boleh. sampaikan. Ini untuk setiap kita, jangan berkata dulu tidak dari setiap pelayanan ataupun yang Tuhan kerjakan, panggilan Tuhan dalam setiap gereja kita di mana kita tertanam. Di situ karena kalau kita semakin sibuk dengan Tuhan, disitulah Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang. Tuhan itu juga sibuk akan mengurusi kehidupan kita, sedetil itu Tuhan akan mengerjakan. Dan begitu juga tentang visi yang Tuhan ajarkan melalui saya, melalui pemimpin untuk diingatkan membuat visi. Visi itu besar. Saat kita berkolaborasi dan mau terlibat, mengusahakan, merencanakan, dan kita masuk di dalamnya terlibat. Dan Tuhan bersepakat dengan Tuhan dan juga dengan pasangan kita. Itu yang akan membuat mukjizat Tuhan itu akan bekerja. Kuasa Tuhan itu bekerja buat setiap bisnis kita. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita mau berdoa. Berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Ya, sungguh setiap apa yang kami boleh, saya pribadi sharing-sharing yang sudah dalam setiap pekerjaan usaha yang Kau sudah berikan dalam setiap saya pribadi, ya, sungguh itu memberkati setiap kalimat, setiap perkataan ya Tuhan, itu boleh membangun buat setiap pemirsa ya Tuhan, setiap orang yang menonton, yang mendengarkan ya Tuhan. Kau yang bangun dalam setiap hal mereka, boleh Engkau yang taruh ya Tuhan. Saat mereka boleh tertanam, mereka boleh mengadopsi setiap visi yang ada ya Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang ya Tuhan. Buat orang yang bergumul dari setiap memulai, biar sungguh Tuhan tidak berkecil hati. Mereka enggak terpatok dengan kecewa apa yang ada yang mereka punyai. Kami percaya sesuai firman-Mu, 5 roti 2 ikan ya Tuhan, apa yang ada itu boleh mereka kerjakan ya Tuhan. Sungguh Tuhan Kau yang bawa setiap orang-orang ya Tuhan yang menonton ini, yang baru memulai kerja dan mengalami setiap tantangan yang ada ya Tuhan. Sungguh mereka tekun dan setia ya Tuhan mengerjakannya ya Tuhan. Dan Kau buat ya Tuhan setiap tuntunan mereka, Engkau yang kerjakan ya Tuhan. Kau yang bukakan setiap pintu-pintu ya Tuhan dalam kehidupan bisnis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang bawa dalam kehidupan mereka, mereka yang berkeluarga ataupun mereka yang masih single ya Tuhan. Mereka perlu, yang masih single, mereka perlu sepakat dengan Tuhan ya Tuhan. Dan juga saat mereka punya pasangan, bukan hanya dengan Tuhan juga ya Tuhan, mereka sepakat dengan pasangannya, karena mukjizat Tuhan itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang ya Tuhan yang percaya. Setiap visi mereka boleh ya Tuhan Kau kerjakan ya Tuhan, buat mereka, buat tahun 2023, visi-visi yang mereka sudah rencanakan ataupun yang belum direncanakan ya Tuhan, Engkau yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, buat setiap visi itu terlaksana ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tahun 2023 setiap visi tidak ada yang gugur, tapi Kau yang tambah-tambahkan, dan Kau yang kirimkan surprise-surprise ya Tuhan, setiap kejutan-kejutan daripada setiap orang yang menonton ya Tuhan. Bukan hanya setiap visi, tapi Tuhan juga akan tambah-tambahkan ya Tuhan, setiap apa yang mereka belum pernah pikirkan dan rencanakan, itu terjadi terobosan dalam kehidupan setiap mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biar sungguh segala kemuliaan dan pujian hanya kembali ke nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, untuk Korban, thank you for Thank kami. you, Bro Thank you Ruben. sudah membagikan berkat buat kita semua, dan kami yakin dan percaya rekan-rekan semua juga diberkati. Yes. Ya, oke, Thank buat you. teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya kita nggak ketinggalan insight-insight bisnis yang pastinya memberkati kita semua. Thank you and see you. Thank you, see you, bye-bye, God bless.